Coba deh, bayangkan kamu lagi berdiri di dalam sebuah lift. Oke, situasi yang klasik ya. Bener banget. Ruangannya sempit, dindingnya logam dingin, terus di sebelahmu ini ada satu orang kenalan. Bukan sahabat tapi bukan orang asing juga kan? Nah, iya. Cuma seseorang yang, kebetulan kamu kenal wajah dan namanya dari divisi seberang gitu loh. Tapi kalian nggak pernah bener-bener ngobrol. Canggung banget pasti. Pasti dong. Terus pintu lift perlahan nutup. Bunyi ding kedengeran. Dan tiba-tiba, keheningan di dalam kotak besi ukuran 2 kali 2 meter itu kerasa berat banget. Kayak udaranya mendadak menebal gitu ya. Persis. Seolah-olah susah dihirup. Terus kamu mulai ngerasa, telapak tanganmu sedikit keringetan. Otak mulai panik tuh biasanya. Bener. Di dalam kepalamu, otak ini lagi kerja dengan kecepatan penuh. Muter keras nyari satu aja kalimat pembuka buat mecah keheningan yang menyiksa itu. Dan waktunya kerasa lama banget. Ya kan? Detik demi detik berlalu, lantai demi lantai terlewati, kepanikan kecil ini mulai merambat naik. Sampai akhirnya, dengan napas yang sedikit tertahan, kamu ngeluarin sebuah kalimat pamungkas yang paling standar sepanjang masa. Jangan bilang nanya soal cuaca. Tentu saja. Kalimatnya begini, cuacanya lagi panas banget ya hari ini. Oh astaga. Dan persis setelah kalimat itu terlontar, biasanya ada jeda 1 detik di mana kamu ngerasa, agak menyesal ya, karena terdengar sangat klise. Iya, kayak merutuki diri sendiri gitu di dalam hati. Betul, tapi di saat yang bersamaan ada rasa lega yang luar biasa juga. Setidaknya, kesunyian yang canggung itu udah pecah. Udah nggak sepi-sepi amat lah ya. Benar. Dan situasi terjebak di dalam lift ini sebenarnya adalah potret keseharian yang sangat menguras energi bagi banyak orang. Terutama buat para introvert. Nah, situasi lift yang menyiksa inilah yang sebenarnya jadi pintu masuk kita di diskusi kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah catatan yang sangat menarik dari naskah Introvert Podcast karya Ismail M. Nur. Sumber yang sangat bagus buat membedah isi kepala introvert. Betul sekali. Dan tentu aja ya, buat kamu yang lagi dengerin, kita semua tuh udah tahu dan udah paham banget kalau label introvert itu antisosial adalah klise usang. Udah basi lah argumen itu. Udah lama terbantahkan. Makanya kita nggak akan ngebahas hal dasar kayak gitu lagi. Misi penelusuran mendalam kita hari ini tuh jauh lebih mekanis dan psikologis. Kita mau membongkar mesinnya langsung ya. Tepat. Kita mau membongkar secara spesifik mengapa basa-basi, interaksi superficial, atau obrolan ringan itu secara harfiah menyedot habis energi seorang introvert. Dan yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam kepala mereka saat mereka terdiam. Nah, itu. Jadi, mari kita bedah ini. Kalau kita berangkat dari premis tadi, hal pertama yang harus kita luruskan, itu kan definisi dari obrolan ringan itu sendiri ya. Betul. Bagi masyarakat pada umumnya nih, ngobrolin tentang cuaca, kemacetan, atau rutinitas harian, itu dianggap sebagai aktivitas yang rileks. Ya, kayak cara orang bersantai aja gitu sambil ngopi. Bener banget. Tapi bagi seseorang dengan sistem saraf dan pemrosesan kognitif introvert, aktivitas ini tuh sama sekali nggak ringan. Tunggu, maksudnya nggak ringan gimana tuh? Kan cuma ngomongin macet. Nah, masalahnya bukan pada topik obrolannya, tapi ini adalah sebuah tugas kognitif tingkat tinggi yang menuntut alokasi energi otak yang sangat besar bagi mereka. Wow, oke. Di sumber kita hari ini, ada satu analogi yang relevan banget soal ini. Dan menurutku ini jenius banget buat ngejelasin beban kognitif itu. Oh, analogi soal smartphone itu ya? Iya. Coba bayangkan, basa-basi ini ibarat sebuah aplikasi yang sangat-sangat berat. Terus aplikasi ini dipaksa berjalan di sebuah smartphone yang RAM-nya udah merah. Atau kapasitas memorinya emang udah hampir penuh dari awal? Benar. Yang sangat menarik di sini adalah memori mereka terkuras habis cuma buat menjalankan aplikasi cuaca atau basa-basi lift ini. Dan mari kita tarik analogi smartphone itu ke dalam realitas biologis kita. Kenapa aplikasi sosial ini begitu berat buat mereka? Iya. Kenapa nggak seringan kalau ekstrovert yang jalanin? Karena kalau kita lihat cara kerja otak ekstrovert, interaksi sosial yang ringan ini seringkali berjalan di latar belakang. Kayak background app yang hampir nggak memakan baterai. Oh, jadi mereka memproses basa-basi itu secara otomatis aja ya? Tinggal jalan? Tepat. Tetapi bagi introvert, aplikasi ini harus dibuka penuh di layar utama dan menggunakan seluruh kapasitas prosesor mereka. Astaga, pantas aja capek ya. Sangat capek. Saat mereka ditanya tentang cuaca,
Otak mereka itu nggak sekedar merespons soal awan mendung. Mereka memproses ratusan variabel secara bersamaan dan manual. Berarti ini bukan soal mereka bingung mau ngejawab apa dong. Bukan, sama sekali bukan. Ini lebih ke arah over processing ya. Pemprosesan yang terlalu berlebihan terhadap satu stimulus yang sebenarnya sederhana. Persis banget. Mari kita bedah variabel-variabel yang harus mereka hitung secara manual tadi. Pertama, mereka harus memikirkan kalimat balasan yang sopan. Yang nggak terlalu pendek biar nggak dianggap sombong kan? Iya, tapi juga nggak boleh terlalu panjang, biar lawan bicaranya nggak bosen. Ribet juga ya tahap pertamanya aja. Belum selesai. Kedua, mereka secara sadar harus mengatur gestur fisik. Di dalam kepala mereka tuh ada narasi, kontak mataku udah pas belum ya? Oh iya, kayak apakah aku terlihat mengintimidasi kalau natap terus gitu ya? Bener, atau malah kelihatan meremehkan kalau terus-terusan ngeliat ke arah pintu lift. Oke, itu variabel kedua. Ada lagi? Ada, dan ketiga ini yang paling rakus memakan baterai mental mereka. Mereka harus menyiapkan simulasi percakapan 3 langkah ke depan. Hah? 3 langkah ke depan cuma buat basa-basi di lift? Iya, mereka nyusun strategi untuk nemuin pertanyaan lanjutan, murni cuma buat mencegah keheningan canggung itu balik lagi. Gila. Ini sih kayak main catur mental yang sangat rumit cuma buat ngebahas cuaca panas. Perumpamaan yang sangat pas. Jadi ibaratnya mereka ini lagi bawa mobil manual di tanjakan yang macet total. Di mana kaki harus terus menyeimbang kopling dan gas biar mesinnya nggak mati. Bener banget. Sementara orang-orang ekstrovert di luar sana lagi nyetir mobil Matic sambil dengerin radio. Tinggal gas rem doang ya. Pantes aja melelahkan. Apakah ini berarti mereka tuh sebenarnya terjebak di permukaan interaksi, padahal mereka tuh pengennya menyelam lebih dalam? 100% bener. Mengendarai mobil manual di tanjakan itu melelahkan. Dan ketika energi buat nahan kopling sosial itu habis, sistem mereka bakal crash. Langsung mogok gitu ya? Mogok total. Kelelahan mengelola aplikasi berat yang nggak efisien inilah yang bikin mereka pada akhirnya lebih milih diam. Mundur dari percakapan pelan-pelan gitu ya? Betul. Atau alasan pulang lebih awal dari sebuah acara. Mereka milih mematikan mesinnya sebelum meledak atau terbakar. Masuk akal banget. Nah, ini membawa kita ke satu poin yang jujur sempat bikin perdebatan kecil waktu aku baca naskahnya. Poin tentang apa tuh? Gini, kan ada asumsi di masyarakat karena mereka sering diam atau menghindar, berarti mereka pada dasarnya emang antisosial atau nggak suka ngobrol, Ah ya, stereotip lama yang selalu muncul. kan? Padahal realitas yang disajikan dari sumber kita hari ini justru berbanding terbalik. Mereka tuh bisa dan sangat sanggup berbicara berjam-jam sampai lupa waktu. Asalkan ada syarat mutlaknya ya. Nah itu, syarat mutlaknya adalah substansinya harus tepat. Bagian ini yang benar-benar menarik buat diulik. Dan definisi substansi yang tepat ini buat introvert sangat kontras dengan apa yang ditawarkan oleh interaksi sosial sehari-hari. Kontras banget kayak bumi dan langit. Betul. Kalau kita perhatikan contoh-contoh dari naskah yang bisa memancing antusiasme mereka, polanya selalu mengarah ke kedalaman, analisis, atau eksplorasi emosi. Mereka tuh kayak haus akan makna di balik sesuatu ya. Iya, di satu sisi dunia kan menuntut kita buat luwes berdiskusi tentang, berapa lama sih kamu kejebak macet pagi ini? Atau sibuk ngeluhin harga cabai di pasar yang lagi naik daun. Nah itu. Tapi di dalam kepala seorang introvert, mereka sama sekali nggak tertarik sama itu. Mereka mendambakan obrolan tentang, misalnya, gimana sih alam semesta ini terbentuk? Oh, wow. Dari cabai melompat ke alam semesta ya? Bener. Mereka pengen menggali pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kayak, apa sih ketakutan terbesar dalam hidup manusia yang jarang berani kita akui? Aku suka banget contoh spesifik dari catatan ini. Mereka lebih milih ngebahas dari sudut pandang ilmiah dan emosional. Kenapa aroma tanah basah setelah hujan? Petrichor ya namanya? Ya, petrichor. Kenapa bau petrichor itu terasa begitu magis dan menenangkan buat jiwa kita? Itu obrolan idaman mereka. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kita bisa lihat adanya ketidaksesuaian struktural antara apa yang dibutuhkan pikiran mereka dengan apa yang disediakan norma sosial. Kayak salah frekuensi gitu jadinya. Sangat salah frekuensi. Dunia kita ini kan dibangun di atas naskah interaksi yang seragam dan gampang ditebak. Ketemu tetangga, senyum, tanya kabar, keluhin cuaca, beres. Tepat.
Dan bagi individu yang otaknya selalu mencari korelasi mendalam, dipaksa ngebaca naskah basa-basi yang dangkal ini secara berulang-ulang tuh rasanya kayak pengurungan intelektual. Mereka merasa dipaksa main air di kolam karet, padahal mereka diciptakan buat menyelam di palung samudera ya. Analogi yang indah dan sangat akurat. Tapi, tunggu dulu. Aku agak ragu dan mau men-challenge konsep ini sedikit ya. Silakan, silakan. Kalau memang pikiran mereka sedalam samudra, dan di dalam kepalanya tuh lagi ada simfoni pemikiran yang luar biasa soal alam semesta, Oke, terus kenapa? kenapa dalam realitas praktisnya, pas seseorang coba ngajak mereka ngobrol, respons yang keluar dari mulut mereka seringnya cuma satu atau dua suku kata. Pertanyaan Dan bagus. sering tuh kita temui, kita udah cerita panjang lebar berapi-api, respons dia cuma, oh gitu ya? Atau dumaman datar kayak, seru tuh. Memang sering banget terjadi. Bukankah ini ironis? Kalau emang pikiranmu sekompleks itu, ya tunjukin dong kekompleksan itu. Kenapa malah ngasih jawaban template? Itu pushback yang sangat valid dan sebenarnya ini justru memperkuat argumen kita loh dari naskah sumber. Oh iya, gimana tuh mekanismenya? Gini, kenapa mereka merespons dengan template datar kayak oh gitu ya? Itu bukan karena mereka nggak punya pikiran atau opini. Terus karena apa? Sebaliknya, pikiran mereka seringkali terlalu bercabang, terlalu kaya, dan punya terlalu banyak layer untuk direduksi ke dalam skrip basa-basi yang dangkal. Berarti ini masalah kompresi data ya, format penyampaiannya nggak muat. Tepat sekali. Bayangkan kamu punya file video resolusi 4K durasinya 2 jam penuh. Waduh, gede banget tuh ukurannya. Terus kamu dipaksa buat ngirim file itu lewat email yang batas lampirannya cuma 2 MB? Nggak bakal bisa lah, bakal gagal terus. Bener. Kamu nggak bisa ngelakuin itu tanpa menghancurkan kualitas videonya secara total, kan? Iya, harus dikompres sampai hancur pikselnya. Nah, ketika lawan bicara membuka obrolan dangkal, mencoba memasukkan ide filosofis yang 4K tadi ke dalam kerangka 2 MB itu adalah sebuah kemustahilan logistik bagi otak introvert. Wah, mind-blowing sih ini, mikirnya. Daripada mereka harus membuang energi besar buat menerjemahkan kerumitan pikiran mereka ke dalam bahasa basa-basi, yang toh belum tentu dipahami juga sama lawan bicaranya, Ya juga ya, malah capek ngejelasinnya nanti. maka mereka mengambil jalan pintas birokrasi mental. Mereka ngeluarin respons template yang paling aman dan nggak memancing pertanyaan lanjutan. Wah, ini sudut pandang yang benar-benar mengubah cara lihat kita. Jadi jawaban datar atau diam itu sebenarnya adalah upaya konservasi energi ya? Betul, semacam mode hemat baterai. Sebuah jalan pintas biar interaksi yang nggak bergizi ini cepat kelar. Tapi, ini kan menciptakan semacam lingkaran setan nggak sih? Lingkaran setan gimana maksudnya? Persepsi sosialnya jadi negatif ya? Iya. Akibatnya, orang makin enggan ngajak mereka masuk ke obrolan yang lebih dalam. Mereka kayak ngunci diri mereka sendiri di dalam penjara basa-basi itu. Itulah tragedi sosial terbesar dari seorang introvert. Lingkaran setan itu sangat nyata. Mereka dinilai dari sampul keheningan mereka, bukan dari isi buku di kepalanya. Sayang banget ya. Padahal isinya ensiklopedia, tapi sampulnya buku tulis kosong. Karena masyarakat kita emang cenderung mengukur kecerdasan sosial dari seberapa cepat seseorang respons lemparan kata-kata, bukan dari seberapa berbobot respons tersebut. Benar banget. Dan ini membawa kita pada bagian paling aplikatif dari pembahasan kita. Jadi, apa makna dari semua ini untuk kamu yang lagi dengerin? Terutama buat mereka yang ngerasa related banget sama ini. Iya, gimana cara mereka bertahan hidup dan memutus lingkaran setan ini di dunia yang ekosistemnya emang didesain buat kaum ekstrovert? Nah, dari naskah sumber kita, ternyata ada satu taktik bertahan hidup yang sangat spesifik ditawarkan. Ini bagian favoritku, tapi jujur aja, waktu aku baca taktik ini pertama kali, aku ngerasa ini agak ekstrim ya buat dipraktekkan. Memang butuh keberanian sosial sih. Taktik ini intinya adalah membalikan keadaan. Flip the script ya. Betul. Daripada kamu duduk pasif, nahan lelah karena terus-terusan dihujani pertanyaan basa-basi yang menyiksa memori RAM kamu, cobalah untuk ngambil alih setir percakapan. Caranya gimana tuh? Secara sengaja, sisipkan satu pertanyaan yang sifatnya substansial atau dalam secara tiba-tiba di tengah-tengah obrolan. Wah, tunggu dulu. Coba kita bedah taktik ini secara praktis. Terdengarnya sih keren di teori, tapi bukankah ini pertaruhan yang kelewat besar? Pertaruhan yang cukup berisiko memang. Iya dong, melemparkan pertanyaan tentang makna hidup secara tiba-tiba di dalam lift. Coba bayangin skenario lift tadi. Oke, kita balik ke lift. Suasana udah canggung nih. Terus di lantai 5 kamu tiba-tiba noleh ke teman kantormu dan nanya, ngomong-ngomong, apa ketakutan terbesarmu yang nggak pernah kamu ceritain ke orang? Oke, itu terlalu melompat. Kan
Bukannya itu bakal bikin suasananya jadi 10 kali lipat lebih horor dan aneh? Kalau dieksekusi secara mentah dan frontal kayak gitu, tentu aja itu bakal jadi bencana sosial. Orang malah takut sama kamu. Nah, terus gimana dong cara amannya? Membalikkan keadaan itu nggak harus selalu se-ekstrim itu tanpa transisi. Kita harus tetap pakai obrolan ringan sebagai jembatan penyeberangan. Oh, dihalusin dulu gitu ya masuknya. Kasih contoh dong. Misalnya, waktu lawan bicara di lift ngeluhin cuaca. Wah, panas banget ya cuacanya akhir-akhir ini. Terus kita jawab apa biar masuk ke topik dalam? Kamu bisa respons, iya panas banget ya. Bikin rindu masa kecil kalau sore-sore bisa main hujan tanpa beban. Kamu punya satu memori masa kecil waktu hujan yang paling nempel nggak sih di kepalamu? Oh wow, mulus banget masuknya. Iya kan? Transisinya tetap elegan. Memakai permukaan air buat menyelam secara perlahan. Bukan langsung terjun bebas kepala duluan. Masuk akal banget. Dan ini kan pertaruhan ya. Kalau kita ngurai probabilitas hasilnya, logikanya sangat memberdayakan buat para introvert. Betul, pada dasarnya cuma ada dua kemungkinan hasil dari pertaruhan sosial ini. Kemungkinan pertama apa tuh? Kemungkinan pertama, lawan bicaramu mungkin sedikit terkejut sebentar dengan perubahan kedalaman topiknya. Tapi tiba-tiba, matanya mulai berbinar. Kenapa tuh? Karena sangat mungkin, diam-diam dia sebenarnya juga udah muak dan lelah sama rutinitas basa-basi itu. Ah, jadi gayung bersambut ya. Tiba-tiba percakapan mengalir deras. Dan selamat, kamu baru aja nemuin jarum di tumpukan jerami. Kamu menemukan teman ngobrol yang nyata. Terus gimana sama kemungkinan kedua? Skenario terburuknya lah. Gimana kalau kita udah nyoba melempar pertanyaan berbobot pakai transisi halus tadi, tapi dia malah ngerutin dahi, natap aneh, terus jawab seadanya aja. Kalau skenario terburuk itu terjadi, dengan tenang sumber kita menjelaskan, kamu sebenarnya nggak kehilangan apa-apa. Masa sih nggak kehilangan apa-apa? Paling nggak ngerasa malu sedikit lah. Nggak perlu, karena toh sebentar lagi pintu lift itu bakal terbuka di lantai tujuanmu. Atau kalau di pesta, kamu selalu bisa pakai kartu alasah mau ngambil minum. Oh iya bener juga. Interaksinya bakal tetap berakhir dengan sendirinya ya. Betul. Satu-satunya hal yang hilang dari kegagalan itu hanyalah sebuah obrolan dangkal yang sejak awal emang udah menyiksa dan nguras bateraimu. Nggak ada ruginya. Wah, ini sudut pandang yang luar biasa. Keuntungan utama dari taktik membalikan keadaan ini adalah mengembalikan kendali ke tangan kita ya. 100%. Kamu nggak lagi jadi korban pasif dari situasi yang canggung, melainkan proaktif menyaring siapa yang pantas dapat energi mentalmu. Sangat melegakan mendengarnya. Terutama buat pendengar kita yang mungkin sering ngerasa habis baterai. Dan ngomong-ngomong soal itu, ada satu lapis validasi emosional dari sumber kita yang menurutku wajib banget digarisbawahi. Validasi yang mana tuh? Yang menegaskan pesan penting bahwa kalau kamu merasa kehabisan energi, kayak terkuras habis setelah hadir di acara sosial, kamu tuh sama sekali bukan manusia yang rusak. Validasi itu memang krusial. Rasa bersalah yang sering dibawa introvert itu harus didekonstruksi. Ya kayak ngerasa, aduh kok aku gampang capek ya ngadapin orang, apa sistemku malfungsi nih? Sama sekali nggak mau fungsi. Respons kelelahan itu justru ngebuktiin kalau sistem pertahanan dan konservasi energimu berjalan persis seperti yang didesain oleh biologi. Jadi emang wajar ya capek. Wajar banget. Kalau lelah karena kamu dipaksa makan makanan ringan atau ciki terus-menerus, sementara tubuh dan pikiranmu lagi kelaparan parah akan nutrisi dari sebuah percakapan berat yang punya jiwa. Astaga, kamu nggak rusak, kamu hanya sedang sangat membutuhkan obrolan yang punya jiwa. Metafora makanannya ngena banget sih ini. Karena pada dasarnya kamu lagi ditaruh di ekosistem yang salah, bukan karena instrumen dalam dirimu yang cacat. Oke, mari kita coba rangkum penelusuran mendalam kita kali ini. Kita memulai semuanya dari rasa nggak nyaman yang bikin keringetan di dalam sebuah lift ya. Dan sekarang kita bisa melihat anatomi dari ketidaknyamanan itu secara ilmiah dan rasional. Betul. Kesimpulannya, basa-basi itu melelahkan karena membebani RAM kognitif kita, seperti memori ponsel yang udah penuh kepentok limit. Dan bahwa kebutuhan kaum introvert akan percakapan berbobot, itu bukanlah tanda antisosial. Melainkan kerinduan yang mendalam akan koneksi sejati manusia. Tapi sebelum kita benar-benar menutup sesi kita kali ini, ada satu pemikiran provokatif terakhir dari petunjuk yang ada di naskah. Soal yang di bagian penutup naskah ya? Iya, sumber kita sempat menyinggung sedikit tentang fenomena yang mereka sebut sebagai berisik di dalam kepala yang dimiliki para introvert. Dan ini terus ngusik pikiranku dari tadi. Menaruh satu pemikiran terakhir buat direnungkan pendengar ini emang penting banget. Coba deh kamu yang lagi dengerin, pikirkan ini matang-matang. Tentang apa tuh? Di lain waktu, ketika kamu lagi ada di sebuah acara sosial yang lumayan riuh,
Misalnya pesta pernikahan kerabat yang musiknya kencang, di mana puluhan orang sibuk bertukar tawa basa-basi. Oke, suasananya rame banget ya. Terus matamu nggak sengaja menangkap sosok seorang introvert yang lagi berdiri menyendiri, terdiam canggung di sudut ruangan, cuma megang gelas sirupnya aja gitu. Sering banget kan kita lihat pemandangan kayak gitu. Kesannya sedih dan kosong banget. Jangan pernah terburu-buru menghakimi keheningan itu. Karena mungkin banget, tepat pada detik yang sama ketika kamu ngelihat fisik mereka mematung, di dalam kepala mereka percakapan yang paling riuh, paling dalam, dan paling spektakuler sebenarnya lagi terjadi secara eksklusif. Jadi di balik diamnya itu lagi ada karnaval pemikiran yang luar biasa meriah ya. Sangat meriah. Masalahnya bukan mereka menolak buat berbagi dunia itu, mereka cuma lagi nunggu di sana, menjaga pintu masuknya dengan sabar. Nungguin apa? Menunggu orang yang tepat buat datang menghampiri dan memberikan kata sandi masuknya. Wow, dunia yang luar biasa bising dalam keheningan cuma nunggu satu kata sandi yang tepat. Ini penutup yang merinding sih. Terima kasih buat kamu semua yang udah ikut nyelam dan bedah materi bareng kita di diskusi hari ini. Semoga ini ngasih perspektif baru buat kita semua. Pastinya. Untuk kamu yang relate, tetaplah tenang dalam kesunyianmu. Karena seringnya, dalam diam itulah ide yang punya jiwa mulai terbentuk. Sampai ketemu lagi di penelusuran mendalam kita selanjutnya.